Sering kita mengatakan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, mampukah kita dan bagaimana caranya? Kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo Subianto juga begitu memiliki determinasi, memiliki komitmen, dan mudah-mudahan Kabinet Merah Putih, termasuk saya di dalamnya, bisa menjadi bagian super tim. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini juga bagian dari super tim itu. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Belum bicara krisis iklim. Belum berbicara betapa kalau kita tidak bisa mereduksi emisi karbon dioksida. Makanya sekarang gerakan net zero emission itu menjadi buzzword, menjadi jargon, menjadi landasan dalam pembangunan. Karena kalau tidak, kita semua akan menghadapi malapetaka. Kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri, termasuk kepada masa depan anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kompleksitas tadi meniscayakan hadirnya kepemimpinan yang visioner dan juga diperkuat oleh super tim untuk bisa menavigasi segala tantangan dan peluang tadi dan mewujudkan Indonesia seperti yang dicita-citakan. Sering kita mengatakan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, mampukah kita dan bagaimana caranya? Kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo Subianto juga begitu memiliki determinasi, memiliki komitmen, dan mudah-mudahan Kabinet Merah Putih, termasuk saya di dalamnya, bisa menjadi bagian super tim. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini juga bagian dari super tim itu. Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, waktunya tinggal berapa tahun lagi Bapak Ibu? Tahun depan tinggal 20 tahun lagi. 20 tahun itu dalam perspektif sejarah itu singkat sekali. Kita masih ingat dengan jelas 20 tahun yang lalu kita di mana? Lagi apa? Kecuali yang usianya masih 25 tahun sekarang, mungkin udah lupa-lupa begitu, 5 tahun. Tapi saya rasa kita masih ingat 20 tahun yang lalu kita di mana dan melakukan apa. Termasuk Indonesia sedang ada di posisi apa. 20 tahun yang lalu pertama kali pemilihan umum secara langsung. Tadi Pak Don Bosco mengatakan 2004 adalah tonggak demokrasi di Indonesia. Rasanya baru kemarin, hari atau tahun ini kita sudah menyelenggarakan pemilu kelima sejak 2004. Dan selama 2 dekade itu tentu banyak kemajuan, tapi juga tidak sepi tantangan. Kita baru saja melampaui sebuah penggal sejarah baru, pilkada serentak terbesar selama sepanjang sejarah, 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Alhamdulillah aman, lancar, mudah-mudahan juga menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang juga amanah, yang punya kapasitas dan integritas, menjadi super tim tadi. Karena apapun yang dilakukan di tingkat pusat, tidak akan berdampak langsung jika tidak didukung dan dijabarkan dan dijalankan di tingkat daerah. Kembali bahwa asta cita yang dihadirkan sebagai visi misi Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah bagaimana Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, digitalisasi, dan pembangunan sumber daya manusia. Karena tadi dihadapkan pada tantangan zaman, dihadapkan pada potensi permasalahan di tingkat global maupun di kawasan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa sama-sama menyukseskan. Saya senang tadi mendengar kalimat bahwa Nusantara TV juga ingin menjadi bagian untuk saling menyukseskan policy, kebijakan maupun program-program untuk rakyat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Menuju Indonesia Emas, kita ingin Indonesia maju, makmur, adil, sejahtera. Caranya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi ada video pendek, Presiden Prabowo mengatakan
pertumbuhan 8% bukan hanya mungkin, tetapi bahkan bisa kita capai dengan tentunya kerja keras. Tidak boleh kita pesimis, tapi juga tidak boleh optimis yang kosongan. Hanya menjadi jargon, kemudian tidak diwujudkan dengan kerja keras dan kerja serius. 8% pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan. Ingat, musuh Indonesia hari ini bukan penjajahan, tapi kemiskinan dan ketimpangan. Nah, kita berharap melalui program dan kebijakan yang pro rakyat, tapi juga pro pertumbuhan, juga pro pekerjaan, pro lapangan pekerjaan, ini bisa membuka kesempatan masyarakat kita yang terkategori tidak mampu untuk bisa naik kelas. Semakin baik pendapatannya. Hari ini pendapatan per kapita kita di angka 4.700 atau 4.800 US dollar. Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, middle income trap, kita harus melampaui 12.000 US dollar. Kita sekarang sejak tahun 2008 adalah negara G20. Semakin dihormati. Lihatlah kunjungan presiden kita ketika hadir di forum APEC maupun G20, termasuk kunjungan-kunjungan bilateral dengan negara-negara sahabat, negara-negara maju. Kita bangun confidence kita, tetapi seiring dengan meningkatkan pendapatan negara, GDP yang semakin besar, kita harus fokus pada peningkatan kesejahteraan GDP per kapitanya. Ini baru bisa kita mengatakan negara hadir dan negara adil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lalu di mana urgensi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini? Saya boleh cerita urgensinya. Yang menjadi harapan dari Presiden Prabowo. Karena Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Kemenko ini baru saja didirikan. Sebelumnya tidak ada nomenklatur Kemenko Infrastruktur. Nah, artinya ada harapan besar bahwa setelah berdirinya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini, maka segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan fisik di Indonesia, termasuk juga distribusi kesejahteraan melalui infrastruktur dari Aceh hingga Papua bisa lebih baik lagi. Nah, kita tahu bahwa hari ini infrastruktur belum semuanya menyentuh berbagai lapisan masyarakat kita. Termasuk masih ada wilayah-wilayah yang tertinggal. Ada istilah daerah terluar, terdepan, dan juga kita tahu bahwa masih banyak yang berharap bukan hanya di kota pembangunan itu, tapi masuk ke wilayah-wilayah desa. Karena sesungguhnya kalau kita dorong pertumbuhan dari desa, kita dorong ekonomi dari desa dari bawah, seperti yang diamanatkan dalam Asta Cita, kita bisa tumbuh dengan baik dan lebih sustainable. Bapak Ibu sekalian, berbicara infrastruktur itu dari ujung ke ujung. Jadi kemanapun kita berada, selalu ada sentuhan infrastruktur di situ. Ada sentuhan konstruksi di situ. Jadi para CEO, para pelaku dunia usaha tentunya bisa memotret dan membandingkan bagaimana kondisi infrastruktur Indonesia hari ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi juga kita bisa membandingkan kondisi Indonesia, infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara. Tentu kita patut mengapresiasi para pemimpin, para pemerintahan yang sejak awal telah mengawal proses pembangunan yang panjang ini, tentu tidak luput dari kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan hari ini Presiden Prabowo Subianto juga pasti ingin menghadirkan yang terbaik. Bangunan landmarks yang didirikan di masa awal kemerdekaan sampai hari ini kita lihat dan kita banggakan. Monas, GBK, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan pembangunan-pembangunan di berbagai sektor, bukan hanya di Jakarta tentunya, tapi di seluruh Indonesia. Di zaman Pak SBY misalnya ada yang namanya MP3EI, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kemudian di zaman Presiden Jokowi ada yang disebut sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus. Dan tentunya segala yang baik akan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan yang belum baik kita perbaiki bersama.